Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Marrang dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Parepare. Hari ini saya akan menggantikan Bapak Andi Rusdi untuk mengajarkan adik-adik sekalian tentang teorema Pythagoras, di mana pada pertemuan kali ini sudah masuk ke pertemuan ketiga. Karena pertemuan lalu itu Bapak Andi Rusdi yang mengajar pertemuan kedua. Jadi untuk materi hari ini masih di teorema Pythagoras untuk pertemuan yang ketiga. Jadi kakak harap adik-adik sekalian bisa fokus dalam mempelajari pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat membuktikan dengan tepat teorema Pythagoras. Jadi setelah kita nanti belajar tentang teorema Pythagoras pada hari ini, kakak harap adik-adik dapat membuktikan dengan tepat tentang teorema Pythagoras. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku di sini ada segitiga ABC, di mana dalam segitiga ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu ada yang dikatakan dengan hipotenusa. Ini hipotenusa, di mana hipotenusa ini adalah sisi BC. Ini hipotenusa. Selanjutnya ada yang dikatakan dengan sisi siku-siku. Ini yang dikatakan dengan sisi siku-siku, sisi AB dan sisi AC. Ini yang dikatakan dengan sisi siku-siku, sisi yang ada di dekat siku-siku. Ya, selanjutnya ada yang dikatakan dengan sudut siku-siku, di mana sudut siku-sikunya di sini yaitu A. Ini sudut siku-siku, sudut di mana sudut 90 derajat. Selanjutnya memiliki sisi depan sudut. Ini yang dimaksud dengan sisi depan sudut. Sisi depan dari sudut. Ini sisi depan sudut. Ya, selanjutnya adik-adik perhatikan segitiga siku-siku yang ada di gambar berikut, di mana untuk mencari hipotenusanya itu panjang sisi kuadrat ditambah dengan panjang sisi kuadrat lainnya. Sini ini hipotenusanya seperti yang kakak jelaskan tadi. Jadi untuk mencarinya, sini panjang sisinya, sini kita misalkan panjang sisinya itu adalah kotak-kotak kecil yang ada di gambar. Jadi panjang sisinya itu 2 karena ada 2 kotak. Dari sini panjang sisinya juga 2 karena ada 2 kotak. Jadi 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 4. Jadi 4 ditambah 4 itu 8. Untuk membuktikan apakah benar 8, kita hitung saja kotak-kotak yang ada di sini. Nah, misalkan kita hitung dulu kotak yang tidak lengkap. Ini kotak yang setengah saja. Ini. Nah, ini kalau digabungkan kan sudah menjadi satu kotak. Jadi setiap sisi itu ada satu kotak. Ini juga
Jadi setiap sisi kan ada satu kotak. Jadi jumlahnya ada 4 sisi. Jadi ada 4 kotak. Setelah itu hitung kotak yang lengkap. Di sini kotak yang lengkap itu ada 4 juga. Ini kotak yang lengkap. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, selanjutnya untuk mencari luas dari salah satu sisi, entah apakah sisi yang ini atau sisi yang ini, itu rumusnya hipotenusa dibagi dengan sisi yang lainnya. Ini hipotenusanya kan. Jadi untuk mencari sisi salah satu sisi, misalnya sisi ini yang ingin dicari. Jadi sisi yang ini hipotenusa dibagi dengan sisi yang ada di sini. Begitupun sebaliknya, jika sisi yang di sini yang mau dicari, jadi hipotenusa dibagi sisi yang ini. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Tunggu bentar ya, kakak hapus dulu. Ya. Selanjutnya, untuk mencari sisi yang lain, tadi sudah kakak jelaskan. Jika sisi ini yang ingin dicari, sisi yang ini, maka sisi yang ini dibagi dengan sisi yang ini. Itu pun sebaliknya, jika sisi ini yang ingin dicari, maka sisi ini dibagi dengan sisi yang ini. Selanjutnya, jumlah luas persegi pada kedua sisi siku-siku. Jadi untuk mencari jumlah luas persegi pada kedua sisi siku-siku itu, luas salah satu sisi pada siku-siku ditambah luas sisi yang lainnya. Jadi luas siku-siku ini tambah luas siku-siku ini. Tadi kan jika sisinya misalkan kotak-kotak, di sini kotaknya ada 4. Jadi luasnya 4. Di sini juga kotaknya ada 4. Jadi luasnya 4. Jadi 4 ditambah 4 itu 8. Semoga adik-adik bisa paham. Jadi bisa kita simpulkan bahwa luas persegi pada hipotenusa sama dengan jumlah luas persegi pada sisi siku-sikunya atau kedua sisi lainnya. Selanjutnya, perhatikan segitiga ABC berikut ini. Jika segitiga ABC siku-siku di A, ini siku-sikunya, maka akan berlaku BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Jadi ini BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Untuk selanjutnya itu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi untuk mencari ini A kuadrat, ini B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Selanjutnya B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Jadi untuk mencari ini B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat.
Begitupun untuk C kuadrat. Jadi untuk jika ini yang lagi dicari, C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Sebentar ya, kakak hapus lagi. Jadi di sini ada catatan penting yang perlu adik ketahui. Di mana pada segitiga ABC itu sisi di hadapan sudut A dinyatakan sebagai A. Nah, sisi di hadapan sudut B dinyatakan sebagai B. Ini sisi di hadapan sudut B dinyatakan sebagai B. Ini tadi A. Nah, sisi di hadapan sudut C dinyatakan sebagai C. Ini sisi di hadapan sudut C dinyatakan sebagai C. Jadi itu perlu adik-adik ketahui. Itu jangan dilupa. Itu adalah catatan penting yang perlu diketahui. Karena bisa saja sisi-sisi ABC-nya itu hurufnya tidak selalu sama. Jadi ini perlu diketahui. Selanjutnya kita ke contoh pertama. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku ABC, di mana diketahui A-nya, AB-nya, diketahui AB-nya sama dengan 4. Ini AB-nya sama dengan 4 dan AC-nya sama dengan 3. Nah, hitunglah panjang BC. Jadi ini yang ingin dicari, panjang BC. Ini panjang BC yang akan dicari. Nah, bagaimana cara mencarinya? Untuk mencari panjang BC, seperti yang tadi kakak sudah perlihatkan rumus, di mana BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Di sini AB-nya berapa? AB-nya 4. Kan? Ini AB-nya 4. AC-nya 3. Jadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi 4 kuadrat itu sama dengan 4 dikali 4. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Dan 3 kuadrat itu sama dengan 3 dikali 3. 3 kuadrat sama dengan 9. Selanjutnya BC kuadrat sama dengan 16 ditambah 9 itu 25. Nah, selanjutnya kita hilangkan kuadratnya. Bagaimana cara menghilangkannya? Itu 25-nya kita akarkan. Jadi BC sama dengan akar 25. Nah, akar 25 itu sama dengan 5. Jadi panjang BC adalah 5 cm. Ya, adik-adik yang masih belum paham bisa dilihat kembali agar bisa lebih paham sembari kakak menghapus ini. Ya, selanjutnya kita ke contoh yang kedua, di mana ada sebuah segitiga ABC seperti tadi. Terdapat suatu segitiga siku-siku ABC dengan ukuran yang berpenyiku adalah 21 cm dan 28 cm. Tentukan panjang sisi lainnya. Nah, untuk menjawabnya, di sini seperti yang tadi catatan penting yang kakak perlihatkan itu,
sisi di hadapan sudut C dinyatakan sebagai C. Jadi ini bisa dinyatakan sebagai C, bisa dinyatakan sebagai B, bisa dinyatakan sebagai A. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berapa nilainya? Kita masukkan nilainya. C kuadrat, nilai A-nya 21, jadi 21 kuadrat, dan nilai B-nya 28, ditambah 28 kuadrat. Selanjutnya C kuadrat sama dengan 441 ditambah 782. Selanjutnya C kuadrat sama dengan 1225. Di sini salah pengetikan ya. 28 kuadrat itu 784. Jadi di sini bukan 782. Di sini 784. Maaf karena salah pengetikan. Jadi C kuadrat sama dengan 1225. Seperti tadi kita hilangkan kuadratnya, kita akarkan 1225-nya. Jadi akar 1225 itu 35. Jadi C sama dengan 35 cm. Jadi di sini 35 cm. Selanjutnya ada cara lain. Jika adik-adik sekalian masih kurang paham dengan cara ini, masih ada cara lain yang bisa digunakan. Dimana dengan menggunakan triple. Sini kita menggunakan triple 345. Maka setiap sisi segitiga dikali dengan 7. Kenapa dikali dengan 7? Karena di sini kita menggunakan triple 345, jadi kita cari 3 dikali berapa bisa mendapatkan 21. Dan 4 dikali berapa bisa mendapatkan 28. Sehingga kita mendapatkan nilai 7. Jadi 3 dikali 7 sama dengan 21. Dan 4 dikali 7 sama dengan 28. Untuk yang kelimanya kita ikutkan saja. Jadi 3 dikali 7, 4 dikali 7, 5 dikali 7. Jadi 21,28,35. Sehingga panjang sisi miring atau hipotenusanya itu 35. Karena 35 yang kita dapatkan yang terakhir. Jadi semoga adik-adik bisa paham pada pelajaran hari ini. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.